Serafini membandingkan De Ketelaere dengan Paqueta karena Milan harus memahami bagaimana keadaannya. Charles De Ketelaere telah berjuang untuk memaksakan dirinya di Milan sejak tiba di musim panas dan Piala Dunia tidak benar-benar meningkatkan kepercayaan dirinya. Tapi waktu masih dibutuhkan, seperti pendapat Luca Serafini. Milan membayar 35 juta euro untuk playmaker Belgia di musim panas saat mereka mengontraknya dari klub Brugge. De Ketelaere sejak saat itu hanya mencatatkan 1 assist dan dia berjuang keras untuk memasakkan diri, seringkali kalah di posisi awal melawan Brahim Diaz. Namun, seperti yang telah kita lihat dengan banyak pemain Milan saat ini, waktu dibutuhkan untuk benar-benar meledak. Contoh yang sangat relevan adalah Lucas Paqueta yang telah berkembang pesat sejak meninggalkan Rossoneri, dan Luca Serafini yakin dia adalah presiden yang baik. Dalam slogan Natal Rossoneri, De Ketelaere sering disebutkan yang tidak memiliki kesabaran dan ketenangan. Namun cukup untuk menunjukkan terobosan bertahap dari Lucas Paqueta yang melakukannya selangkah demi selangkah, seperti Andrea Silva dan lainnya yang berhasil. Dan kemudian ada orang lain yang tidak berhasil, seperti Coutron, tapi yang jelas dibutuhkan kesabaran untuk memahami dengan tepat bagaimana keadaannya. Jika tidak demikian halnya dengan Calabria, Tonali, dan Leo, mereka akan berada di tempat lain hari ini. Saya percaya pada sekilas yang telah kita lihat dan terutama terapi Stefano Pioli, tulis Serafini dalam editorial terbarunya untuk Milan News. Singkatnya, De Ketelaere perlu diberi waktu 1 hingga 2 musim penuh sebelum vonis benar-benar bisa dijatuhkan. Kehilangan harapan begitu awal akan menjadi hal yang bodoh dan jelas bahwa Stefano Pioli masih percaya diri seperti yang seharusnya dilakukan oleh para penggemar Milan. AC Milan tikung Juve gaet Thomas Meunier. Deretan rekap rumor transfer tim-tim Eropa sepanjang hari kemarin, mulai dari Barcelona yang siap datangkan mesin gol Portugal hingga AC Milan rekrut Thomas Meunier. Jelang dibukanya bursa transfer Januari nanti, sejumlah tim top Eropa semakin gencar melakukan pendekatan demi dapatkan pemain incaran mereka.
Thomas Meunier pada awalnya dianggap dekat dengan Juventus, namun kini AC Milan sepertinya lebih berpeluang menggaetnya di bursa transfer. Situasi yang masih belum di kalangan petinggi Bianconeri membuat sang bintang Belgia kemungkinan besar bisa saja dicuri oleh Rossoneri. Walau sudah punya 2 pemain di pos bek kanan, namun pelatih Stefano Pioli belum merasa cukup dan masih menginginkan Meunier. Laman Vicahus dan Calcio Mercato menyebutkan jika AC Milan bisa bergerak untuk mengamankan jasa sang pemain pada Januari 2023 mendatang. Kontrak Thomas Meunier di Borussia Dortmund akan berakhir pada Juni 2024 dan dia berusia tidak masalah jika ia pergi lebih awal. Keinginan Brahim menentukan karena Real Madrid bisa memberi Milan diskon. Brahim Diaz telah berada di AC Milan sejak tahun 2020, namun masih belum dikontrak secara permanen oleh Rossoneri. Pinjaman 2 tahunnya akan berakhir pada musim panas, dan Real Madrid dapat menurunkan tuntutan mereka, sebuah laporan mengklaim. Pemain Spanyol itu awalnya tiba dengan status pinjaman selama 1 musim pada tahun 2020. Dan setelah sukses mengakhiri musim itu, Milan memperpanjang pinjaman selama 2 tahun. Klausul pembelian senilai 22 juta euro juga ditambahkan ke dalam kesepakatan, ditambah pembelian kembali senilai 27 juta euro untuk Real Madrid. Menurut Tuttosport edisi hari ini, wasiat Brahim Diaz akan menentukan masa depan. Jika dia mengungkapkan keinginan untuk bertahan di Milan, maka klub akan duduk dan menegosiasikan kembali persyaratan karena angka 22 juta euro terlalu tinggi. Real Madrid bersedia menurunkan klaim mereka untuk menyenangkan sang pemain, tetapi seperti yang dikatakan, Brahim perlu membuat keputusan untuk bertahan agar hal itu terjadi. Untuk saat ini, pemain bernomor punggung 10 Rossoneri itu fokus pada musim saat ini. Adli harus memutuskan masa depannya bersama Milan, 2 opsi tersedia. Yashin Adli kembali ke AC Milan pada musim panas setelah dipinjamkan selama 1 tahun di Bordeaux, tetapi waktu bermainnya langka untuk anak muda itu. Dan dengan jendela Januari yang akan datang, sang gelandang harus membuat keputusan. Adli awalnya ditandatangani oleh Milan pada musim panas 2021 dengan bayaran 8 juta euro, tetapi mereka setuju untuk membiarkannya tinggal di Bordeaux selama 1 tahun dengan status pinjaman. Harapannya tinggi ketika dia kembali ke klub musim panas ini, tetapi dia belum diberi kesempatan sebanyak itu. Dalam pertandingan persahabatan melawan Lumezane awal pekan ini, sang gelandang mencetak gol setelah melakukan solo run yang bagus, menunjukkan sekilas apa yang bisa dia lakukan. Masa depan tetap tidak pasti, seperti dilansir Tuttosport melalui Milan News. Milan terbuka untuk mengirimnya dengan status pinjaman, tetapi pada akhirnya terserah Adli sendiri untuk memutuskan, seperti halnya dengan Marco Lozzetti. Stefano Pioli dikenal mengambil waktu yang tepat saat menyesuaikan pemain dengan filosofinya, dan sangat mungkin Adli bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain di paruh kedua musim ini. Oleh karena itu, Adli harus memutuskan apakah akan bertahan dan berjuang untuk mendapatkan tempat atau pergi dengan status pinjaman dan mendapatkan waktu bermain yang terjamin. Milan hampir menyetujui kesepakatan baru dengan Emirates senilai 175 juta euro. AC Milan dan Emirates telah menjadi mitra sejak lama dan logo yang terakhir hampir identik dengan seragam merah dan hitam. Karena kesepakatan saat ini akan kadaluarsa pada tahun 2023, kesepakatan baru sudah siap dan itu akan sangat berharga. Milan dan Emirates memperbaharui perjanjian mereka pada tahun 2020 di tengah pertandingan musim panas akibat lockdown COVID-19.
Permainan itu memicu kebangkitan Milan, baik di dalam negeri maupun internasional, yang berarti kesepakatan saat ini tidak mencerminkan situasi saat ini. Faktanya, kesepakatan saat ini hanya bernilai 14,5 juta euro per tahun, yang tidak cukup dibandingkan dengan klub top lainnya. Menurut Pietro Mazzara dari Tuttosport melalui Sempre Milan, kesepakatan baru itu akan jauh lebih berharga. Selama perjalanan Dubai mereka, eksekutif Milan pasti akan bertemu dengan perwakilan Emirates dan sesuai laporan, kesepakatan baru harus bernilai 30 hingga 35 juta euro per tahun. Tenggat waktu baru diharapkan pada 2028 dan itu berarti kesepakatan baru akan bernilai total 175 juta euro. Ini adalah kenaikan gaji yang signifikan, tetapi juga dibutuhkan untuk Milan yang telah memantapkan diri mereka di puncak sepak bola Italia sekali lagi. Dan masih harus dilihat seberapa jauh mereka akan melaju di Liga Champions menghadapi Tottenham di babak 16 besar. Kapan Maignan akan kembali bermain? Mike Maignan telah absen selama hampir 3 bulan, tetapi AC Milan yakin bahwa pemain Prancis nomor 1 mereka akan siap untuk segera kembali. Penjaga gawang berusia 27 tahun itu adalah tokoh kunci dalam kesuksesan Rossoneri meraih Scudetto musim lalu, bersinar dalam kampanye debutnya di ibu kota Lombardia. Maignan memulai musim ini dengan performa yang serupa, tetapi cedera betis yang dideritanya pada akhir September telah menyudahi karirnya di tahun 2022 ini dan memaksanya absen di Piala Dunia Qatar. Seperti dilansir calciomercato.com, Maignan diperkirakan tidak akan ambil bagian dalam pertandingan persahabatan Milan yang akan datang melawan Arsenal dan Liverpool, tetapi dia mungkin akan kembali ke lapangan untuk pertandingan persahabatan melawan PSV pada 30 Desember. Staf medis Rossoneri yakin bahwa Maignan akan cukup fit untuk memulai pertandingan pembukaan klub pada tahun 2023 melawan Salernitana pada 4 Januari. Jika pemain Prancis itu tetap menepi, kiper cadangan Chyprien Tatarusanu akan kembali diandalkan.